Oke, sebentar saya share screen dulu materi kita hari ini. Oke, nah hari ini kita akan bahas topik selanjutnya. Mungkin kita laksanakan dulu profil kita melalui online hari ini karena memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan di fakultas yang mungkin ada bentroknya jamnya ya. Jadi kita laksanakan sebentar melalui Zoom. Jadi hari ini kita akan bahas yaitu tentang bagaimana kita bisa menganalisis faktor yang ada ya menggunakan nanti sebuah metode machine learning. Nanti di dalam analisis faktor ini ada banyak metode, cuma nanti kita akan bahas satu metode saja. Kita langsung bahas di sini. Kalau secara definisi, analisis faktor itu sebenarnya adalah teknik dari ilmu statistik yang nanti digunakan untuk mengidentifikasi faktor atau dimensi utama dari data yang mempengaruhi hasil klasifikasi. Jadi sebenarnya ini berfungsi dalam supervised learning ya. Agar kita bisa mengetahui dari atribut-atribut data yang di dalam supervised learning itu mana yang sangat eh, penting atau mana yang menjadi faktor terhadap kemampuan machine learning dalam melakukan klasifikasi gitu ya. Jadi ada tekniknya. Nah, itu yang namanya adalah analisis faktor. Jadi proses ini bisa dilakukan atau penting dilakukan dalam membersihkan dimensi data atau reduksi dari banyaknya atribut yang dimiliki di dalam dataset kita. Kita mungkin pernah bahas di KNN atributnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi ketika nanti dataset yang akan digunakan oleh supervised learning memiliki atribut yang sangat besar atau yang sangat-sangat banyak, nah analisis faktor ini sangat dibutuhkan agar kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan data-data atau atribut-atribut yang memang sangat mempengaruhi terhadap label atau hasil yang akan ditentukan oleh machine learning nantinya gitu ya. Jadi ada kalanya ketika kita ingin mengoptimasi machine learning dalam mempelajari data, jika atributnya banyak, perlu kita lakukan terlebih dahulu yang namanya analisis faktor. Memang bukan menjadi kewajiban sebenarnya di dalam sebuah machine learning itu, tetapi ada dampak yang diberikan oleh analisis faktor ini dalam mereduksi dimensi datanya. Ya kan, nanti kita akan bahas itu. Jadi reduksi itu kan mengurangi ya. Nah, analisis faktor pada machine learning itu digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel atau antar atribut yang ada di dalam dataset kita. Terus di dalam machine learning nanti faktor yang dan data klasifikasi analisis faktor ini bertujuan untuk mengurangi dimensi kayak yang tadi saya bilang, seperti tadi saya bilang, untuk apa? Untuk menyederhanakan model nanti yang dihasilkan oleh machine learningnya. Ya, ya. Jadi secara nggak langsung juga kita nanti bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi sebuah machine learning bekerja dalam melakukan prediksi ataupun deteksi, gitu ya. Nah, kenapa dilakukan analisis faktor? Ya pasti seperti tadi saya bilang, mengurangi dimensi data, terus mengidentifikasi faktor yang dominan dalam dataset klasifikasi kita. Jadi ini untuk menemukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi variabel dependen dalam melakukan klasifikasi. Lalu juga tujuannya untuk meningkatkan interpretabilitas sebuah model. Jadi dengan mengelompokkan fitur-fitur yang saling berkaitan, itu sangat membantu dalam proses pembentukan model ya di dalam machine learning. Jadi itu tujuan kenapa dilakukan terlebih dahulu analisis faktor. Jadi langkah-langkah analisis faktor sudah pasti nanti kita harus pilih datanya, artinya menentukan variabel atau fitur yang relevan untuk dianalisis. Jadi kita tentukan dulu atribut-atribut apa aja yang akan dilakukan analisis faktor, gitu ya. Terus selanjutnya nanti harus pasti lakukan normalisasi data dulu.
lakukan cleaning dulu, lakukan pre-processing, lakukan wrangling, dan yang lain-lainnya. Ya. Lalu silakan gunakan algoritma analisis faktor yang cocok. Ya, jadi algoritma yang umum digunakan dalam analisis faktor ada dua. Biasanya paling banyak yang dua ini ya. Principal Component Analysis atau PCA dan juga Factor Analysis atau VA. Ya, jadi yang yang sangat banyak digunakan saat ini di dalam penelitian-penelitian itu ketika kita mau melakukan analisis faktor di dalam machine learning khususnya supervised learning menggunakan principal component analysis ataupun faktor analisis. Lalu nanti perlu kita lakukan evaluasi hasil atau di sini ngapain untuk menganalisis faktor-faktor yang ditemukan tadi pengaruhnya seperti apa dalam klasifikasi. Jadi artinya ketika kita sudah lakukan analisis faktor, kita mau lihat kemampuan metode itu bagaimana. Harusnya gitu nanti dilakukan. Apakah akurasinya meningkat ketika dilakukan analisis faktor atau tidak sama sekali meningkat dari sisi akurasi gitu ya. Nah, kita langsung bahas ke salah satu metode tadi yaitu Principal Component Analysis. Jadi PCA ini metode yang sering digunakan untuk analisis faktor di dalam big data, khususnya ketika dataset memiliki banyak fitur atau banyak variabel atau banyak atribut itu sama maknanya ya. Jadi PCA berfungsi untuk mengurangi dimensi dataset dengan mempertahankan informasi yang paling penting. Jadi artinya nanti ketika kita punya dataset supervised learning, misalnya atributnya atau variabelnya ada 25. Ketika nanti dilakukan metode PCA ini, ternyata yang penting itu variabelnya hanya 10 gitu ya. Dengan melihat nanti informasi yang berkaitan antar variabel seperti apa. Ya, jadi artinya kita bisa mengurangi variabel yang digunakan untuk meningkatkan kualitas model gitu ya. Nah, langkah-langkah di dalam PCA itu bisa dilihat di slide ini. Yang pertama lakukan standarisasi data. Artinya normalisasi dulu datanya sehingga fitur memiliki nilai rata-rata. Jadi supaya gampang nanti dalam menghitungnya lakukan normalisasi dengan memberikan nilai dari 0 sampai dengan 1. Jadi range-nya di situ. Jadi kita harus lakukan normalisasi data dulu dengan memberikan nilai di range 0 sampai 1. Lalu membangun matriks covariance. Nah, ini tahapannya. Nah, terus menemukan agent value dan agent vector dan membentuk principal komponen serta nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Nah, nanti mungkin menyusul saya kasih contoh perhitungan manualnya PCA. Jadi di sini saya hanya menjelaskan secara prinsipnya saja bagaimana PCA bekerja. Dan juga nanti saya akan coba tunjukkan dalam bentuk Python gimana PCA itu bekerja. Ya, jadi contohnya di sini jika kita memiliki dataset ratusan fitur atau ratusan atribut, PCA akan mengurangi jumlah fitur tersebut menjadi beberapa komponen utama tanpa kehilangan banyak informasi. Ya. Nah, jadi nanti akan saya coba tunjukkan ke kalian. Kalau faktor analisis, ini tahapannya. Ya, ini definisinya ya. Jadi metode ini lebih mendalam dari PCA yang digunakan untuk menemukan faktor-faktor tersembunyi atau yang tidak terukur di dalam dataset. Jadi di dalam klasifikasi, PA berguna untuk memahami pengaruh faktor tersembunyi terhadap variabel target. Jadi agak berbeda sedikit dibanding PCA ya. Terus tantangan analisis faktor itu yang pertama adalah skala data yang sangat besar karena tadi fiturnya sangat banyak gitu ya. Jadi kita butuhkan PCA, terus kehilangan informasi dan juga interpretasi hasil ya. Jadi itu tantangan sekarang yang ada di dalam analisis faktor. Ya. Nah, kesimpulannya nanti ketika kita melakukan analisis faktor, data pada klasifikasi dan machine learning itu sangat sangat berguna. Kenapa? Karena akan mengurangi kompleksitas data. Itu kenapa nanti digunakan analisis faktor. Artinya kan jadi kita reduksi ya. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang kalau 25 atribut awalnya, nanti atributnya akan berkurang sesuai dengan kepentingan antar variabel itu nantinya yang dihasilkan oleh PCA.
Jadi dengan menggunakan nanti teknik seperti PCA, dapat memperbaiki performa dari model yang akan kita gunakan di dalam big data dan akan meningkatkan interpretabilitas hasil prediksi. Jadi hasil prediksinya jauh lebih baik seharusnya gitu ya. Jadi di sini contohnya nih saya ada satu dataset yang bisa kita contohkan diterapkan nanti ke dalam PCA. Ini contohnya diabetes indicator. Nah, kalau kita perhatikan bentar ya. Nah, di sini ada atribut yang digunakan diabetes ini ya. Kolom diabetes ini sebagai Y atau outputnya. Sedangkan ini semua setelah diabetes ini adalah fitur-fitur yang mempengaruhi penyakit diabetes yang ada gitu ya, mulai dari high BP, high cholesterol, cholesterol check, BMI, smoker, stroke, heart disease, attack, physical activity, fruits, veggies, IV, alcohol consumption, ada ini healthcare dan yang lain-lainnya. Ini kan ada lumayan lah kita anggap banyak fitur atau atribut yang mempengaruhi seseorang terkena penyakit diabetes atau tidak. Atau ini kalau nggak salah ini kemarin kalau saya dapat dari Kaggle ini datasetnya dibagi menjadi 3 bagian data diabetes ya. Tapi kita bukan mau mengejar ke situ dulu, tapi bagaimana mereduksi atribut-atribut yang ada ini sehingga kita bisa tentukan mana yang menjadi sangat berpengaruh terhadap penentuan diabetes ini ya dari semua atribut ini. Nah, di sini sudah saya contohkan ya, nanti saya kasih kode programnya. Library yang akan digunakan nanti bernama PCA yang nanti diperoleh dari sklearn decomposition ini. Jadi pastikan nanti di laptop kalian sudah diinstal sklearn di dalam Python. Lalu nanti perlu standar scaler karena tadi kan dibilang bahwa di slide itu kalau kita mau melakukan proses analisis faktor menggunakan PCA, langkah yang pertama harus melakukan mana tadi ya? Yang ini. Nah, ini perlu melakukan standarisasi data. Nah, standarisasi datanya saya pakai standar scaler. Jadi nanti semua value yang ada di CSV ini saya akan buat range dalam bentuk 0 sampai 1 variannya. Oke. Jadi saya memanfaatkan library yang bernama standar scaler yang ada di sklearn, library sklearn titik preprocessing. Ya, jadi nanti semua datanya saya buat jadi dalam bentuk skala. Nah, data tadi saya baca dengan Pandas. Ini tadi datasetnya diabetes indicator.csv. Saya simpan di dalam variabel bernama df. Nah, hasilnya ini kelihatan ada 22 kolom. Ya kan? Itu udah termasuk diabetes ya. Padahal ini nanti nggak kita pakai ya. Yang kita mau pakai nanti dari indeks 1 sampai indeks 21 ini. Yang ini yang mau kita pakai nanti untuk dilakukan analisis faktor. Karena ini adalah nilai Y atau output kita. Ini kan labelnya. Oke, jadi kita mau melakukan analisis faktor terhadap fitur yang ada sebanyak 21 ini. Ya. Nah, lalu saya lakukan penentuan fitur yang akan dianalisis. Jadi di sini saya buat variabel fitur. Saya hapus, jadi saya buat variabel fitur yang nanti datanya dari data frame saya, dataset saya tadi itu, tapi saya hapus kolom bernama diabetes. Gitu ya. Jadi ini perintahnya adalah fitur nanti yang akan digunakan untuk PCA diambil dari data frame, tapi saya hapus kolom bernama diabetes. Oke, nah jadi artinya ini menghapus kolom bernama diabetes tadi karena saya nggak pakai ini karena ini kan sebagai label tadi ya. Oke, lalu saya buat variabel bernama scalar feature sama dengan standar scalar. Jadi variabel ini nanti bertugas untuk membuat standarisasi normalisasi data tadi ya. Nah, lalu saya tuliskan lagi di sini fitur scalar variabel baru sama dengan scalar feature yang dari atas titik fit transform, artinya lakukan skala dari data yang ada di features. Jadi semua nilai yang ada di high BP sampai ke income dibuat menjadi standar scalarnya dari 0 sampai 1.
Jadi di sini prosesnya untuk menormalisasi datanya. Oke. Terus di sini saya gunakan variabel PCA feature ya, sama dengan saya panggil library PCA tadi yang dari atas, lalu saya tentukan jumlah komponennya diambil dari features mulai dari indeks 1 yang ini tadi ya. Ya, oke. Jadi indeks 0 nggak saya pakai. Lalu PCA feature result-nya saya tugaskan nanti menyimpan hasil proses PCA-nya. Yang tugasnya adalah data dari PCA feature tadi, informasi PCA feature yang akan dilakukan, lalu lakukan proses pelatihannya dengan perintah feed transform. Yang mau dilatih siapa? Isi dari variabel features scale yang sudah diskalakan tadi yang di atas ini. Oke. Nah, lalu saya cetak fiturnya sebanyak 5 teratas. Oke. Nah, sebenarnya hasilnya sudah seperti ini ya, PCA feature-nya. Jadi inilah hasil PCA-nya, nanti saya tunjukkan dalam bentuk tabel supaya gampang menentukan nilai PCA-nya mana atribut yang sangat penting. Ya. Karena tadi kan kita punya 21 atribut ya. Nah, lalu ini sebenarnya udah dapat nih nilai PCA-nya antar atribut tadi. Lalu ini saya turunkan ke bawah dulu. Nah, ini hasilnya. Saya sajikan datanya itu dalam bentuk data frame, hasil PCA-nya tadi. Ini di indeks 0 gitu kan, ini hasilnya dari PC1 sampai PC21. Nilai prinsipal komponennya. Oke. Lalu ini hanya untuk visualisasi. Untuk melihat visualisasinya antara PC1 dan PC2, atribut 1 dengan atribut 2 gitu ya. Nah, di sini ada saya saji nah ini dia sebenarnya. Kita bagaimana menentukan komponen mana saja yang sangat penting dari komponen 1 sampai komponen 21 atau atribut tadi. Misalnya di hike BP, di PC1 itu, jadi tinggal kita lihat aja matriksnya ini. Di PC1, di atribut mana yang memiliki nilai tertinggi. Ini kalau kita perhatikan ini, di dalam satu kolom ini, sampai ke ujung ini kan yang terakhir income ya, atributnya. Nah, kita cek mana nilai PC yang paling tinggi di prinsipal komponen yang pertama. Ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat ada 0,25, 0,19, 0,0385 sampai ke income. Nah, di sini tinggal kalian cari mana nilai tertinggi di atribut mana. Begitu juga sampai ke PC21. Maka nanti dapat hasilnya seperti ini. Fitur dominannya. Ya kan? Jadi dari 21 fitur tadi di PC1 itu di prinsipal komponen yang pertama yang sangat penting itu adalah gain health. Coba kita lihat di gain health berapa nilainya untuk di PC1. Apakah dia yang tertinggi? Ini nilainya 0,40 sekian. Ada nggak lebih besar dari 0,40 di PC1? Nah, tidak ada, ya kan? Maka di sini dikatakan saya sajikan informasinya. PC1 itu komponen pertama yang wajib ada itu adalah gain health. Oke, komponen kedua yaitu age. Ya kan? Komponen ketiga roots. Nah, coba kita lihat aja PC3 itu ini. Nah, di PC3 fruits berapa? 0,50. Pages itu 0,46. Nah, jadi itu kenapa komponen keempat itu adalah komponen ketiga adalah fruits, ya. Begitu seterusnya. Nah, di sini mungkin ada kita lihat di PC8 dan PC9 dengan fitur yang sama, tapi sebenarnya di sini nilainya berbeda antara PC8 dan PC9 di komponen ke-8 dan komponen 9 walaupun sama fiturnya tapi dia memiliki nilai yang berbeda. Ini PC8. Itu dia tadi apa PC8 ya? Kolesterol check. Nah, ini kolesterol check itu memang nilainya 0,65 tertinggi di PC8. Ya kan? Oke. Di PC9 kolesterol check juga memiliki nilai tertinggi. Oke.
Nah nah jadi nanti ketika ada muncul seperti ini walaupun dengan kenapa sama ya? Ya kemungkinan fitur sama dikarenakan di komponen 8 dan komponen 9 memiliki nilai yang berbeda. Nah, jadi artinya ini kan kedua-duanya ini penting berarti gitu ya. Nanti tinggal kalian reduksi aja mau yang dipakai yang mana. Apakah komponen 9 gak usah dipakai, langsung lompat ke komponen ke-10 ya. Jadi kalau ada ketemu fitur yang ganda, itu sebenarnya bukan ganda tapi karena di antar komponen itu memiliki nilai di fitur yang sama tapi nilainya berbeda ya di komponen 8 dan 9 gitu ya. Nah, itu juga itu yang terjadi. Jadi inilah fitur yang ditemukan. Nah, di bawah ini saya tampilkan juga beserta nilainya. Gen health itu dengan nilai sekian. Nah, dengan dari sini nanti bisa kalian putuskan fitur mana yang sangat penting. Lihat aja kalau saya sih saya lihat aja mana nilai. Kalian tentukan, boleh kalian tentukan range nilai mana yang mau kalian pakai dari ke-21 komponen ini. Ya, pasti nanti dari 21 komponen tadi harusnya ada yang hilang satu karena ada yang double nih di sini. Kolesterol check ini kan ada 2 kali ya. Berarti dari apa tadi namanya 21 atribut yang ada tadi ada yang hilang tuh, ya kan? Karena ditemukan ada komponen yang ganda fiturnya. Oke, jadi nanti tinggal kalian tentukan, lihat aja nilai maksimal sampai berapa. Nah, itulah yang kalian gunakan menjadi atribut yang dipakai oleh mesin learningnya. Nah, nanti misal kalian tentukan aja atributnya itu saya mau pakai yang murni udah hasil ini, berarti kan tadi ada yang kurang satu nih. Nanti coba kalian cek, nanti saya kasih kodenya. Kalian cek dari 21 fitur ini apa yang tidak ada hasil PCA ini. Ya kan? Kalau mau kalian pakai semua ini boleh silakan. Cuman pastikan tadi kalau kita lihat ini ada yang hilang nih dari yang asli di atas di sini tadi. Nih. Coba kalian nanti di cross check, saya akan kasih codingnya nanti. Coba kalian di cross check dari 21 fitur murni ini apa yang hilang. Ya, apakah ada sex di bawah tadi? Nah, sama age. Age ada. Nah, seks yang gak ada ya, yang hilang. Berarti seks tidak mempengaruhi terhadap diabetes, kan gitu ya? Kan itu maknanya ya, karena dia tereliminasi mungkin di sini atau di sini eliminasinya kan, tidak dipakai lagi. Jadi ini bisa kita bilang dari 21 fitur tadi, ini kan karena ganda mungkin kita jadikan satu aja. Ditemukan 20 fitur yang sangat mempengaruhi dalam menentukan seseorang menderita diabetes, kan gitu ya. Ternyata seks tidak ada pengaruhnya terhadap diabetes. Ya kan? Karena seks yang nggak ada di sini ya. Dari 21 fitur murni tadi. Yang tereliminasi hanya seks. Gitu ya. Jadi dari 21 jadi berkurang 20. Kenapa 20 ini 21 ya? Tadi saya bilang ya ini kan kita anggap ganda aja ya komponennya. Karena ditemukan 2 kali fitur di komponen berikutnya. Jadi ditemukan 20 fitur yang sangat mempengaruhi seseorang menderita diabetes. Dan kalian jadi tahu fitur seks tidak ada pengaruhnya terhadap menderita penyakit diabetes. Gitu ya. Oke, nah jadi ini pun bisa dijadikan sebuah topik analisis skripsi ya. Tapi kalau hanya sampai di sini enggak, ya nilai ininya tanggung lah saya bilang. Artinya kalau udah dapat PCA-nya, faktor yang sangat penting, berarti data inilah, fitur inilah gunakan selanjutnya di machine learning yang kalian mau pakai. Khususnya misalnya di supervised learning. Ya. Oke. Jadi nanti setelah ini saya akan kirim ke kalian kode Python-nya ini beserta bagaimana teknis perhitungannya sehingga menjadi seperti ini ya. Nanti akan saya kirim lanjut di grup atau di GC kita. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada? Paham ya kira-kira ya. Jadi nanti coba kalian search lagi di Google. Kalau vector analisis gimana lagi kerjanya ya? Karena kalau PCA ini tahapannya cukup panjang, mulai dari
menormalisasi, lalu disajikan perhitungan matriks seperti ini, lalu menghitung agent vector, agent value nanti akan saya kirim ke kalian. Jadi saat ini yang paling banyak digunakan dalam melakukan analisis faktor adalah PCA. Karena relatif lebih rasional perhitungannya dibanding vektor analisis nantinya ya. Jadi itu yang bisa kita bahas di Zoom kali ini terhadap materi kita, yaitu analisis faktor di dalam machine learning menggunakan metode PCA. Nanti boleh silahkan dicoba-coba dan dikembangkan lagi apa yang bisa digali lagi terhadap materi kita hari ini ya.